Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara Gastalk 2022 dengan tema Creating Value for Our Customer, How Revenue is Generated. Wah, senang sekali saya Abizar kembali menjumpai Bapak Ibu semua di Senin pagi yang cerah dan mudah-mudahan ini membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita semua diberikan keberkahan, dilimpahkan kebaikan semuanya, dan kuat sampai nanti Hari Raya Idul Fitri semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan bergabung pada kesempatan pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah kami submit di meeting chat, yaitu di link bit.ly/daftar hadir Gastalk 2022. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan juga, kami persilakan untuk dapat melakukan raise hand. Nanti akan kami bantu untuk menjadi presenter dan juga akan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan melalui meeting chat, Bapak Ibu juga bisa menggunakan format nama, underscore satuan kerja, atau asal perusahaan, underscore pertanyaan. Sekali lagi, nama, underscore satuan kerja, atau asal perusahaan, underscore pertanyaan. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada yang terhormat Grup Head Human Capital Management, Bapak Baskara Agung Wibowo. Selamat pagi, Pak Baskara. Selamat Sudah pagi. bergabung bersama kita pagi hari ini. Terima kasih, Pak Bas. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, izin Pak ya, saya mau menyampaikan terlebih dahulu topik yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu perwira Sapolingga semuanya. Pada pagi hari ini, edisi pertama untuk Gastalk 2022 akan membahas mengenai diversifikasi bisnis LNG menuju transisi ke sustainable energy yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Komersial PT PGN LNG Indonesia. Namun, pada kesempatan kali ini nanti akan dimoderatori oleh seorang moderator nih yang wah kece banget deh. Tapi sebelum saya perkenalkan moderator kita yang akan bertugas pada pagi hari ini, saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Baskara untuk dapat menyampaikan sambutannya membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Pak Baskara Agung Wibowo, dipersilakan. Oke, terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi perwira yang menjalankannya, dan semoga ibadah di bulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini masih diberikan kesehatan dan semangat untuk bekerja, memberikan energi baik dan meningkatkan value kepada seluruh stakeholder perusahaan. Masih di tengah kondisi pandemi COVID-19, HCM Division tetap berupaya memastikan peningkatan pengetahuan perwira subholding gas melalui metode berbagi pengalaman dan pengetahuan melalui penyelenggaraan event sharing knowledge tahunan ini, yaitu Gastalk Series. Gastalk Series tahun 2022 yang dimulai hari ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 14 April atau Senin sampai Kamis, dan 18 April yaitu Senin depan. Gastalk dapat diikuti secara daring dengan pemanfaatan teknologi virtual Microsoft Teams. Adapun tema Gastalk kali ini adalah Creating Value for Our Customers, How Revenue is Generated. Dengan tema ini kami berharap dapat menyebarkan pengetahuan kepada seluruh perwira tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai atau value kepada pelanggannya sehingga dapat menghasilkan atau meningkatkan pendapatan perusahaan. Nilai yang diciptakan oleh seluruh unit bisnis, baik PGN ataupun anak perusahaan serta afiliasinya kepada pelanggan sangat dipengaruhi oleh produk dan layanan termasuk aspek
brand, kualitas, manfaat jangka panjang, dan lain-lain. Oleh karena itu, produk atau jasa harus terus dikembangkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan, improvement ataupun inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, pada Gastok seri tahun 2022 ini, kami mengajak perwira subholding gas di anak perusahaan dan afiliasinya untuk berbagi pengetahuan atau success story dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana value diciptakan melalui proses bisnis dalam value chain yang ada di masing-masing anak perusahaan. Diharapkan acara ini juga meningkatkan sinergi antar anak perusahaan ataupun afiliasinya sehingga tercipta ekosistem yang baik di lingkungan subholding gas ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwira subholding gas yang telah hadir di sini, serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber dalam Pegastok Series 2022 ini, yaitu saat ini yang menjadi pembicara adalah Bapak Fikri Anggara Putra, Kepala Divisi Komersial PGN LNG, kemudian Bapak Budi Preswanto, GM Komersial Pegas Solution, kemudian Pak Bondan Christian Dinata, Finance and General Affairs Director PT Pertagas Niaga, kemudian Pak Muhammad Rais Effendi, Division Head Operation PGN Mas. Kemudian terakhir Pak Haryono, Division Head ICT and ICS Service Management Pegas Telekomunikasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada moderator yang akan memandu jalannya diskusi atau tanya jawab. Ada 5 moderator yang akan memandu yang secara bergantian setiap hari, yaitu pertama Mas Hendiawan Sastra Wiguna dari PGN LNG, kemudian Mas Rizky Arya Ditya dari Pegas Solution, Novia Kusuma Dewi dari Pertagas Niaga, Fani Humairo Zikro dari PGN Mas, kemudian Raidi Rahadian dari Pegas Telekomunikasi. Kami berharap kegiatan ini dapat menambah pengetahuan, wawasan untuk seluruh perwira subholding gas sehingga dapat terus meningkatkan produktivitas kerja dan dapat berkontribusi memberikan kemampuan terbaiknya dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan competitive advantage bagi perusahaan dan subholding gas. Akhirnya, selamat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, dan semoga kita tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baskara Agung Wibawa atas sambutan yang sudah diberikan. Semoga kita semua sehat selalu Pak ya, dan jangan lupa bahagia, itu penting banget notes yang terakhir tuh ya. Sehat-sehat selalu Pak Bas. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya Pak. Baik, Bapak Ibu perwira subholding gas, saat ini kita akan bersama mendengarkan pemaparan mengenai topik diversifikasi bisnis LNG menuju transisi ke sustainable energy yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Komersial PT PGN LNG Indonesia. Namun, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa yang akan memandu jalannya pemaparan materi berikut juga diskusi ini akan langsung dipandu oleh moderator kece kita ya pada pagi hari ini,
yang akan saya langsung perkenalkan melalui CV yang akan kita tampilkan di layar laptop atau PC Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini dia. Moderator kita yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini ialah Pak Hendiawan Sastra Wiguna. Ini menamatkan pendidikan dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, jurusan Manajemen Keuangan, dan juga Magister Manajemen untuk manajemen keuangan dari PPM School of Management. Pengalaman kerjanya ini mengawali karir sebagai auditor di kantor akuntan publik Dedi Zainirwan Santosa dan saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Tax and Treasury Manager PT PGN LNG Indonesia. Langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk moderator kita pada pagi hari ini, Pak Hendiawan. Selamat pagi, Pak Hendiawan. Baik, nampaknya Pak Hendiawan mengalami sedikit gangguan. Bapak Ibu tidak apa-apa, kita akan coba menunggu terlebih dahulu untuk bisa Pak Hendiawan kembali bergabung. Sambil menunggu Bapak Hendiawan untuk bergabung, saya tak bosan-bosan mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang juga sudah kami submit di meeting chat, yaitu dengan link bit.ly/daftar hadir Gastalk 2022. Dan mohon dibantu untuk dapat diisi sesuai data diri Bapak Ibu masing-masing, begitu dengan NIPG, nama yang lengkap juga, dan pastikan untuk semua data dirinya benar dan sesuai. Dan Bapak Ibu juga bagi yang ingin memberikan pertanyaan, bisa nanti kita berikan pertanyaan di sesi tanya jawab. Oke, selamat pagi Pak Hendiawan. Oke, masih mencoba untuk sinkronisasi nampaknya, kita lihat, tidak apa-apa Pak. Suara saya terdengar jelas? Jelas Mas Abi. Mohon maaf tadi terputus. Nggak apa-apa. Kita seninya melaksanakan daring seperti ini Pak ya, pasti gangguan jaringan lah, apalah, nggak apa-apa. It's okay, it's really okay. Pak, pada pagi hari ini boleh dong dikasih bocoran sedikit gitu ya. Kita akan membahas mengenai apa sih, sedikit aja dulu. Kira-kira yang mau dibahas ini. Ya, nantinya iya Pak. Begini Mas Abi, nantinya kita udah minta narasumber kita, yaitu Kepala Divisi Komersial Pak Fikri Anggara Putra. Itu nantinya beliau akan menjelaskan tentang diversifikasi bisnis LNG sebagai transisi ke sustainable energy. Mungkin secara garis besar ya, PGN LNG ini kan yang kebanyakan orang tahu itu bisnisnya di FSRU Lampung ya. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Fikri bahwa selain di FSRU Lampung sebagai yang saat ini berfungsi sebagai reliability infrastruktur PGN untuk SSWJ, di sini nanti akan dipaparkan oleh Pak Fikri bahwa PGN LNG juga memiliki bisnis lain, rencana bisnis lain gitu yang berpotensi besar akan memperkuat bisnis PGN LNG di kedepannya gitu. Wow, interesting sekali ini pastinya. Kalau begitu tidak usah berlama-lama, Pak Hendiawan, langsung saja saya serahkan sesinya pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa langsung dimulai penyampaian materinya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Abi atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya untuk hadir. Sekarang saatnya kita masuk acara inti, yaitu Gastalk dengan topik How Revenue is Generated. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Hendiawan Sastra Wiguna, akan menjadi moderator dalam acara ini. Di sini nanti saya perwakilan dari PGN LNG, ada saya sebagai moderator dan juga Bapak Fikri Anggara Putra sebagai narasumber yang juga sebagai Kepala Divisi Komersial yang nantinya akan membawakan tema dengan judul diversifikasi bisnis LNG sebagai transisi ke sustainable energy. Sebelum Bapak Fikri menyampaikan isi materi, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari Bapak Fikri. Ya, seperti yang terlihat di layar ya, sebelumnya Bapak Fikri ini berkuliah di Universitas Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Kimia. Lalu setelah itu melanjutkan studinya ke Belanda di Haag University Applied Science
jurusan Process and Food Technology, dan saat ini sedang kuliah S2 di Prasetya Mulia mengambil Strategic Management. Untuk pengalaman kerjanya sendiri, Bapak Fikri pernah bekerja di CBNI Lumus di Den Haag dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Lalu melanjutkan bekerja di Shell di kota Rijswijk sebagai proses engineer LNG Newmarket sampai dengan tahun 2015. Lalu setelah itu kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PGN Group melalui PGN LNG dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Ya, selanjutnya untuk sharing akan dibawakan oleh Bapak Fikri kurang lebih 1 jam ya, dan akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab itu sekitar 30 menit. Ya, untuk selanjutnya kepada Bapak Fikri dipersilahkan untuk penyampaian materi. Baik, terima kasih Mas Hendy, Mas Abi atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman perwira sekalian, perwira PGN Group pada umumnya dan teman-teman di PLI pada khususnya. Hari ini saya akan memberikan sedikit knowledge sharing ya. Jadi knowledge sharing atas kita memberikan tema diversifikasi bisnis LNG menuju transisi ke sustainable energy. Jadi kenapa kami membawakan tema ini? Karena kita ingin memberikan gambaran kepada rekan-rekan perwira sekalian bagaimana PGN LNG memacu dirinya sendiri untuk meng-create value bagi PGN Group. Nah, mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu sekalian perwira PGN. Yang pertama, sebelum kita mulai dengan apa value atau apa revenue yang didapatkan oleh PGN Group, mungkin pertama kita melihat ke dalam diri kita sendiri juga, sebenarnya kenapa kita harus melakukan hal ini. Jadi kalau ada buku yang disampaikan oleh Simon Sinek ya, itu starts with why. Nah, kami di PGN LNG mencoba menggali noble motif kami gitu. Jadi apa sih sebenarnya peran PGN LNG, peran LNG di kemudian hari, dan kita melihat salah satu noble motif yang bisa kita tanamkan ke diri kami masing-masing itu adalah target net zero emission di tahun 2060. Jadi Indonesia itu telah berkomitmen mencapai target penurunan emisi atau dalam hal ini net zero emission ya di tahun 2060. Pengurangan emisi karbon ini sebenarnya bertahap ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari tahun 2020 diharapkan emisi karbon itu telah berkurang 26%. Dan ini ditunjukkan di Perpres 61 2011. Selanjutnya target berikutnya di 2024 27,4%, di tahun 2030 29%, dan harapannya di tahun 2060 ini kita mencapai net zero emission. Sebenarnya net zero emission itu apa ya? Jadi net zero emission itu target ketika karbon yang dilepas dari produksi atau dari kegiatan manusia itu sama dengan karbon yang dapat diserap oleh bumi kita ini. Jadi bukan berarti kita tidak boleh melakukan kegiatan yang melepas karbon sama sekali, namun bagaimana kita membalance antara yang dilepas dan yang diserap oleh bumi itu setara. Nah, jadi itu kami rasa menjadi salah satu noble motif kita, nilai luhur yang mau kita bawa, bagaimana kita mencegah atau membantu seluruh populasi di dunia dengan target 1,5 derajat kenaikan temperatur global. Nah, jadi peran LNG itu apa sebenarnya di sana? Jadi walaupun kita tak ada target net zero emission,
gas bumi atau dalam hal ini salah satu moda transportasinya adalah dengan LNG, itu tetap diperkirakan tumbuh hingga masa mendatang. Nah, LNG ini atau gas ini akan menjadi energi transisi antara dalam hal ini energi energi fosil yang kurang bersih atau tidak bersih dan energi renewable. Kalau kita lihat di grafik ini adalah grafik yang kita dapatkan dari Outlook Energi Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional. Jadi Dewan Energi Nasional ini memberikan 3 skenario dalam proyeksi kebutuhan energi nasional. Yang pertama adalah ketika bisnis as usual, yaitu kita tidak melakukan apa-apa terhadap atau tidak berusaha untuk mencapai karbon emisi yang rendah. Lalu ada pembangunan berkelanjutan, jadi ini moderate effort bagi kita. Kita berusaha mengintroduce new atau renewable energy, namun effort kita tidak semaksimal mungkin. Dan terakhir adalah skenario rendah karbon, di mana all effort kita lakukan untuk membuat mix energi ini lebih fokus ke dalam new and renewable energy. Dari ketiga skenario ini yang kita bisa lihat adalah gas di skenario manapun akan selalu meningkat kebutuhannya. Dan ini yang kita lihat sebagai karena memang gas ini merupakan salah satu sumber energi yang berperan sangat penting ke depannya. Jadi kalau ditanya, gas ini kan sebentar lagi akan tergantikan dengan listrik atau akan tergantikan dengan angin, geotermal, dan lain-lain, ternyata proyeksi yang dilakukan atau kajian yang dilakukan tetap menyatakan bahwa gas ini salah satu sumber energi utama yang tetap dibutuhkan. Nah, sebenarnya siapa sih yang menggunakan gas atau power? Jadi kalau dilihat dari grafik yang disampaikan oleh di Outlook Energi Indonesia 2021 ini, mayoritas sektor yang membutuhkan energi ini adalah sektor industri dan sektor pembangkit. Jadi sektor industri dan sektor pembangkit ini sangat membutuhkan gas dalam melakukan kegiatannya. Kalau kita lihat juga pasokan gas ini lebih tinggi. Ini ada beberapa skenario ya, tapi di skenario EV dan skenario New Renewable Energy ini naik karena adanya kebutuhan listrik akibat penambahan kendaraan listrik. Kalau teman-teman perwira sekalian lihat ya, pagi terakhir ada launching kendaraan listrik atau mobil listrik buatan yang dibuat di Indonesia walaupun mereknya merek luar. Itu dan juga bagaimana di Amerika atau di Eropa ini salah satu mobil listrik ini menjadi salah satu yang terdepan dalam penjualan. Nah, ini tetap dibutuhkan gas sebagai sumber fuel utama di power plant-nya gitu. Walaupun si kendaraannya tidak memakai oil fuel lagi atau tidak memakai diesel lagi, tapi tetap di power plant-nya ketika sumber energi itu di-generate atau sumber listrik itu di-generate, mereka akan tetap membutuhkan salah satunya gas untuk mendukung penggunaan mobil listrik tersebut. Nah, lalu peran gas di sini sebagai energi transisi itu maksudnya gimana gitu? Kalau kita lihat udah ada solar panel, sudah ada pembangkit, atau kalau yang sebelumnya kita lihat ada pembangkit listrik tenaga surya yang dicanangkan di Cirata, atau pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin di Sulawesi. Lalu kalau itu semua sudah settle atau sudah terbangun, apa peran gas? Nah, ini yang kami lihat gitu. Gas itu renewable energy itu belum mampu sampai saat ini belum mampu untuk menyediakan listrik selama
24 jam selama continuous terus-menerus. Contohnya kalau matahari, ketika malam, ketika tidak ada sumber mataharinya, pasti akan energi yang terproduksi atau listrik yang terproduksi tuh tidak ada gitu ya. Begitu pula ketika adanya untuk angin, tenaga bayu, ketika angin yang berhembus itu di bawah kriteria pemutaran turbinnya, tentu tidak akan ada listrik yang mengalir. Nah, disinilah gas memiliki peran penting dalam menjadi energi transisi, karena di situ gap yang dihasilkan atau gap yang terjadi karena ketidakmampuan renewable energy dan ketidakmungkinan untuk saat ini ya saya tekankan untuk menyimpan energi tersebut harus diambil alih oleh produk lain, dalam hal ini gas lah yang berperan di sana. Itu kenapa kita melihat gas ini menjadi sebuah peran penting dan kita sebagai insan atau perwira PGN itu bagaimana membantu PGN dalam hal melaunching ekosistem dari gas ini sehingga kita juga tidak terlambat dalam menjadi energi transisi. Kita lihat pembuatan baterai raksasa. Tesla sempat meluncurkan gitu ya baterai yang bisa digunakan di rumah-rumah. Namun baterai raksasa yang bisa menyimpan energi sampai bergigawatt untuk kebutuhan listrik misalnya satu kota itu belum ada. Nah, inilah peran gas sebagai energi yang bisa dapat disimpan dan digunakan kapanpun sebagai energi transisi. Namun kita membutuhkan sesuatu nih untuk membantu ekosistem gas ini mulai berjalan atau mulai terinstall gitu di Indonesia. Dan itu yang kami menjadi background kami, menjadi why kami dalam hal membangun atau mengeluarkan inisiatif infrastruktur LNG terutama, sehingga kita dapat mencapai energi transisi ini secepat mungkin. Nah, mungkin saya mulai dengan kenapa LNG ya. Mungkin nggak semua dari teman-teman atau semua perwira di sini familiar dengan LNG. Jadi LNG sebenarnya adalah gas bumi yang dilikuifaksi. Dalam hal ini didinginkan sampai sekitar minus 163 derajat Celcius dan berubah menjadi cair gitu. Kenapa? Karena kita membutuhkan untuk mentransport atau membawa LNG ini dari sumber gas yang tersebar atau cukup jauh dengan penggunanya. Dalam ini contohnya kalau di Indonesia atau di kasusnya PGN LNG itu membawa dari Tangguh, LNG-nya dari Tangguh dibawa ke FSRU Lampung. Itu menggunakan kapal. Jadi kapal kita beberapa kali menggunakan kapal sebesar 145.000 meter kubik. Untuk dibayangkan itu panjangnya sekitar hampir 300 meter ya, jadi 3 kali lapangan bola. Itu kita bawa LNG dari Papua ke Lampung. Kalau dibayangkan kita membawa atau harus mengalirkan melalui pipa, itu capex-nya mungkin akan sangat besar sekali ya. Nah, ini kita mengubah jadi LNG dan jadi kita memadatkan secara densitas energi dari 600 meter kubik natural gas itu menjadi hanya 1 meter kubik LNG. Itu perbandingannya. Lalu kenapa LNG ya dibandingkan fosil fuel lain atau energi lain? Nah, LNG ini ternyata emisinya itu 40% lebih rendah dari
eh, batu bara, atau sekitar 30% lebih rendah dari minyak. Seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan kita bukan mengenolkan emisi untuk saat ini, tapi net zero emission. Dan kalau mix energinya kita sudah mampu untuk mengurangi sekitar 40%, itu akan sangat signifikan gitu, sambil kita menyiapkan renewable energy yang sustain, yang bisa continuously use gitu, dibuat atau digunakan secara continuous tanpa adanya interruption karena faktor alam yang lain. Nah, ini kenapa LNG jadi salah satu hal yang penting di mix energi nasional. Kalau kita lihat dari LNG value chain ya, untuk perwira PGN yang belum familiar. Jadi saat ini tadi yang saya sampaikan, ini adalah our existing facility. Jadi di PGN LNG kita memiliki FSRU Lampung, ORF, dan regulation station. Dari LNG plant dibawa oleh LNG carrier, ditaruh di FSRU Lampung, lalu dirigas. Dirigas masuk ke Tower York, offshore pipeline, ORF, dan disampaikan ke regulation station, lalu masuk ke customer-nya. Jadi ini bisnis model atau model value chain yang tradisional, kita bisa sebut ya. Nah, untuk bisnis model yang baru atau inisiatif-inisiatif baru kami, kita ada beberapa cara ya untuk menggunakan LNG. Bisa dengan cara dari FSRU Lampung kita break bulk masuk ke LNG carrier, lalu dimasukkan ke small FSRU, masuk ke pipa. Itu satu. Yang kedua, bisa juga dengan kapal-kapal kecil ini kita masukkan ke land-based receiving terminal. Dalam hal ini terminal regasifikasi yang kecil-kecil gitu. Dari situ bisa langsung masuk ke pipa untuk disampaikan ke customer, atau kita pindahkan ke LNG trucking. Ini yang seperti dilakukan oleh teman-teman di Pertagas Niaga saat ini di Bontang maupun di Arun. Jadi dari LNG trucking ini baru ke customer. Atau yang terakhir, kita transport LNG memakai bunkering vessel. Bunkering vessel ini gampangnya adalah kapal SPBU. Jadi SPBU dalam bentuk kapal. Jadi kita membawa LNG dalam kapal ini untuk digunakan di kapal sebagai fuel mereka. Jadi kapal bunkering ini akan mengirimkan LNG sebagai bahan bakar ke kapal yang menggunakan LNG sebagai bahan bakar. Oke. Nextnya ini kalau kami bisa sampaikan ya, ini diversifikasi bisnis bagian LNG Indonesia yang sedang atau akan kami lakukan ke depannya demi untuk untuk membantu memenuhi net zero emission yang dicanangkan. Yang pertama, ini pengelolaan FSRU Lampung. Jadi kita memanfaatkan FSRU Lampung sebagai storage and regasification terminal. Ini yang kami lakukan saat ini. Namun juga ada inisiatif menggunakan FSRU Lampung ini sebagai LNG hub. Sebagai LNG hub dalam hal ini sebagai LNG storage, misalnya PLN membutuhkan tempat penyimpanan sementara gitu, atau untuk bunkering seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Lalu kita juga melakukan mengambil bagian dalam mendukung pemerintah melakukan Kepmen 2 2022 di Papua bagian utara. Di sini kita melaksanakan penugasan ini untuk menyediakan LNG di power plant di lokasi-lokasi
yang mungkin teman-teman di sini juga belum terlalu familiar dengan nama-namanya, yaitu di Manokwari, ini adalah ibu kota Papua Barat, di Nabire, Biak, Serui, dan Jayapura di Provinsi Papua. Yang ketiga, ini kita punya inisiatif LNG sebagai bahan bakar transportasi. Jadi kita melakukan melakukan inisiatif kepada calon-calon klien kita menggantikan diesel ataupun MGO, marine gas oil atau marine fuel oil sebagai bahan bakar mesin penggerak atau mesin pembangkit mereka. Ini yang kita sasar saat ini di transportasi darat dan laut seperti kereta dan kapal. Kenapa kereta dan kapal? Kenapa tidak kenapa tidak mobil atau bus? Kita melihat LNG ini harus selalu dipakai dan kebutuhannya cukup besar. Jadi kita melihat mana mesin-mesin penggerak yang membutuhkan power cukup besar sehingga infrastruktur LNG yang akan dibangun itu senilai atau bisa kompetitif dengan penggantian diesel. Yang terakhir, kita juga menginisiasi untuk melakukan operation maintenance fasilitas LNG, terutama di penyediaan jasa operasi atau pemeliharaan fasilitas LNG, baik di Pertamina Group maupun di luar Pertamina Group. Saya akan lanjutkan dengan detail-detail dari masing-masing diversifikasi LNG ini. Mungkin teman-teman bertanya ya, sebenarnya FSRU Lampung ini apa, bentuk seperti apa, dan apa sih sebenarnya tujuannya, dan apa yang sebenarnya value yang didapat dari FSRU Lampung. Nah, ini FSRU Lampung, kapal LNG dengan regasification equipment di top side-nya. Ini kapasitasnya 170.000 meter kubik, kapasitas regasifikasinya 240 mmSCFD, dan dengan tower yoke mooring system. Ini yang ada di depan dari FSRU Lampung. Panjangnya dari depan ke belakang ini sekitar 298 meter, ya, jadi hampir 300 meter. 3 kali lapangan bola, jadi cukup melelahkan apabila kita harus menginspeksi dari cabin ke arah tower yoke di sini. FSRU Lampung ini terintegrasi dengan pipa SSWJ. Jadi FSRU Lampung di sini ini pipa SSWJ yang ada di gambar kanan atas ini. Dan tugasnya apa? Tadi seperti yang Mas Hendy sampaikan, memang saat ini FSRU Lampung ini sebagai penjaga kehandalan sistem jaringan gas SSWJ. Kenapa? Jadinya ketika ada gangguan pasokan di KOPI atau PEP, FSRU Lampung ini dapat menyalurkan LNG atau merigas LNG-nya dan masuk ke SSWJ sehingga kita tetap dapat mengirimkan gas sesuai dengan kebutuhan PGN. Memang dalam hal ini ada sedikit kelemahan dari LNG dibandingkan dengan gas pipa, yaitu LNG harganya itu floating, ya, biasanya dengan formula atau dengan indeks DKM indeks gitu. Nah, ini yang harus memang dari kita sendiri memaintain atau mengatur portofolio kita sehingga HPP atau nilai komoditi gas yang disalurkan juga masih menguntungkan buat kita. Dan berikutnya FSRU Lampung ini juga membantu PGN dalam meningkatkan volume penjualan PGN ke PLN. Ini melayani swing demand pembangkit muara tawar
sehingga average-nya bisa naik 20-50 BBTUD. Kenapa? Karena dengan masuknya LNG atau gas dari FSRU Lampung ini, pressure di SSWJ bisa naik, sehingga aliran gas pun bisa lebih dari tekanan di SSWJ pun bisa lebih dari yang dibutuhkan sebenarnya, dan ini membantu. Nah ini case yang menarik gitu ya, ketika 2020 harga LNG itu PLI membeli kargo sekitar 2,32 USD per MMBTU. Ini kalau dihitung cukup memberikan efisiensi HPP pembelian gas yang kalau kita hitung roughly mungkin sampai 20 juta USD di tahun 2020 ya. Dan yang terakhir ini bisnis masa depan kita, titik pasok handal untuk kebutuhan LNG di masa depan dan potensi sebagai hub. Yang berikutnya mengenai proyek Capman 2 di 2022 Papua bagian utara. Jadi key insight di proyek ini adalah bagaimana kita dapat melakukan suplai LNG untuk pembangkit listrik di kota-kota yang ada di sini, di Nabire, di Serui, Jayapura, Biak, dan Manokwari. Skema logistik yang digunakan cukup unik. Jadi kita menggunakan konsep milk run yang di tradisional LNG bisnis itu sangat jarang dilakukan. Jadi kalau tradisional LNG bisnis itu biasanya point to point, dari Tangguh ke Lampung, dari Tangguh ke NR, atau yang beberapa kali kita lakukan paling banyak satu supply 2 destination, dari Lampung ke NR dan ke Lampung, atau dari Tangguh ke Lampung dan ke Arun. Itu yang biasanya kita lakukan. Nah ini kita harus melakukan dari Tangguh yang lokasinya mungkin di sekitar sini ya. Kita membawa ke Manokwari, di offload sebagian, pindah ke Biak, di offload sebagian, Jayapura, di offload lagi sebagian LNG-nya, Serui dan Nabire. Jadi operationally cukup challenging buat teman-teman di PGN Group nantinya gitu ya. Namun kita yakin kita akan bisa menanggulangi hal-hal tersebut. Lalu key info selanjutnya apa? Hal ini juga bisa terjadi karena PGN LNG itu memiliki kerjasama dengan BUMD Padoma, BUMD Provinsi Papua Barat, atau BUMD-nya itu namanya Padoma Papua Dobrai Mandiri, singkatan dari Papua Dobrai Mandiri. Nah, kita dalam hal ini membantu teman-teman kita di Papua Barat bagaimana menjalankan bisnis LNG. Nah, dengan membentuk JV antara PLI dan Padoma ini yang kita sebut PGNE, kita mendapatkan alokasi sebesar 20 BBTUD yang memang akan digunakan di kelima lokasi ini. Nah, ini juga salah satu bagian dari why kita, bagaimana kita membantu teman-teman di Papua untuk dapat menikmati hasil resource-nya mereka sendiri, karena diproduksi di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Nah, ini adalah effort kita untuk membantu teman-teman di sana men-set up bisnis LNG-nya mereka, memberikan bantuan baik dari segi komersial kontrak, dari desain teknis, dari cara bernegosiasi juga, cara menyusun kontrak LNG SPA dan lain-lain. Nah ini yang kita lakukan dengan harapan pada tahun 2023 akhir atau 2024 awal kita sudah bisa memberikan
benefit atau revenue bagi PGNE ini, yang mana berarti revenue bagi rekan-rekan kita di Provinsi Papua Barat. Nah, lingkup PGN LNG sebenarnya dari penyediaan infrastruktur dan di PGNE-nya sendiri itu dari sisi jual beli komoditas LNG-nya. Untuk supply chain-nya sendiri atau dari sisi shipping, kita akan dibantu oleh rekan-rekan dari Pertamina International Shipping. Baik, untuk yang berikutnya kita masuk ke LNG sebagai bahan bakar di kereta. Inisiatif ini di Pertamina Group bukan hal yang baru sebenarnya. Jadi sekitar 2016-2017 rekan-rekan kita di waktu itu Pertamina Direktorat Gas sudah melakukan uji coba. Yang kita lakukan adalah melanjutkan uji coba tersebut dari yang dilakukan oleh rekan-rekan di Pertamina Persero pada saat itu. Kenapa kita melakukan uji coba ini kembali, gitu, atau apa sih yang sebenarnya kita lakukan di sini? Jadi di rekan-rekan KAI masih ada masih ada question mark pada saat itu. Sebenarnya seefisien apa sih LNG ini apabila digunakan di kereta api apabila dibandingkan dengan diesel atau saat ini B30 yang mereka gunakan. Dan secara teknis, akankah ada kendala operasional yang nantinya bisa terjadi di ketika pengoperasian LNG ini. Nah, ini yang kami lakukan di tahun 2021 kemarin. Kita kembali berdiskusi dengan KAI apa sebenarnya concern utama mereka. Ternyata mereka melihat efisiensinya jadinya seperti apa. Nah, ini yang kita lakukan 2 uji coba, yaitu uji coba statis, dalam hal ini mesin di tes di rig testnya menggunakan B30, lalu menggunakan LNG. Nah, setelah uji statis itu selesai, kita lakukan uji dinamis. Hasilnya, ternyata memang efisiensi kumulatifnya DDF ini diesel dual fuel ya, diesel. Jadi kita mencampur diesel dan LNG di mesin yang sama, mesin diesel tersebut. Itu efisiensi kumulatifnya lebih tinggi daripada efisiensi dengan B30. Lalu apakah ini hanya di statis saja? Kita lakukan ke uji dinamis. Nah, uji dinamisnya ini kita lakukan antara trayek Jakarta-Surabaya. Jadi kita pakai kereta api Dharma Wangsa. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ketika launching uji dinamisnya. Yang ternyata memang kita juga melihat efisiensi perjalanan di DDF ini dibandingkan dengan efisiensi uji statis pun masih lebih tinggi penggunaan LNG plus diesel. Dan yang kesimpulan kita dapatkan juga, substitusi solar ini bisa mencapai 44%. Sebenarnya bisa saja LNG yang dimasukkan jauh lebih tinggi daripada 44%, tapi yang kita lihat dari hasil uji coba juga ketika LNG yang dimasukkan atau gas yang dimasukkan itu lebih besar dari 44% ini, banyak gas yang tidak terbakar. Nah, jadi kita lihat secara efisiensi 44% ini merupakan titik optimum apabila engine yang digunakan atau mesin yang digunakan adalah mesin-mesin lama PT KAI yang kita berikan konverternya, konverter kit lah ya gitu. Nah, tanggapan dari KAI saat ini seperti apa gitu? Secara teknikal mereka puas dengan uji coba yang kita lakukan.
kita sedang menyiapkan proposal juga dan mengidentifikasi sebenarnya berapakah kereta pembangkit yang bisa kita modifikasi, baik dari diesel engine menjadi diesel dual fuel. Dan kita juga melakukan challenge lagi ke teman-teman di KAI, gimana kalau kita mengubah diesel engine ini menjadi gas engine, yang mana hasilnya akan jauh lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan hanya mengkonversi. Nah, ini diskusi ini sedang berjalan. Kami mohon bantuan rekan-rekan juga apabila ada hal-hal yang bisa menjadi sebuah solusi atau ide-ide yang bisa digabungkan dengan proyek KAI ini, kami akan sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi. Ini yang kami pasang di kereta pembangkit. Jadi ada 2 LNG tangki, lalu ada regasification-nya di sini, dan masuk ke gas engine-nya melalui 2 valve dan controller seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan dan kita rasa menjadi salah satu ide yang akan sangat bisa dilakukan. Nah, untuk komersialisasinya, skema operasionalnya akan seperti yang di atas ini. Jadi pertama kita harus memiliki sumber LNG dulu tentunya ya. Nah, terminal LNG ini yang bisa ada di Teluk Lamong atau JTB seperti yang teman-teman Pertagas sedang lakukan gitu. Atau mini liquefaction yang sepertinya dari PGN pun ada inisiatif untuk menggunakan membangun mini liquefaction LNG di daerah Banten atau daerah barat ya. Dari sumber LNG tersebut kita akan masukkan ke LNG short truck di jalan raya. Lalu ini akan kita bangun di depo KAI. Kenapa harus di depo KAI? Jadi kereta api ini cukup unik gitu ya. Jadi mereka melakukan pengisian bahan bakar hanya di depo. Jadi tidak dan di deponya pun di ujung-ujung dari perjalanan. Makanya kemarin kita lakukan di ujung, yaitu di Senen. Kita udah siapkan 2 tangki ini sudah penuh, dibawa ke Surabaya, balik ke Jakarta lagi. Dan untuk 2 trayek tersebut masih ada sekitar 50% LNG yang tidak terpakai di sini. Jadi cukup efisien, cukup efektif. Tinggal kita bagaimana bisa membuat ini menjadi komersialisasi dengan kerjasama dengan KAI. Key faktornya memang pertama di sumber LNG ini yang makanya kita harapkan juga dari teman-teman Pertagas ataupun dari teman-teman di PGN bisa segera mewujudkan adanya terminal LNG di Pulau Jawa, sehingga secara komersial LNG ini bisa digunakan oleh teman-teman di KAI sebagai salah satu bahan bakar dan meningkatkan ESG KAI, mengurangi emisi dari diesel yang mereka gunakan saat ini. Begitu. Rencana selanjutnya selain untuk kereta pembangkit, kita sudah juga sedang menjajaki apabila LNG ini digunakan sebagai bahan bakar di lokomotif. Dengan berhasilnya uji dinamis dan uji statis di mesin pembangkit, teman-teman di KAI, terutama dari teman-teman teknisnya, sudah terbuka dengan konsep LNG sebagai bahan bakar. Dan kita akan launching juga, kita akan siapkan proposal juga untuk teman-teman di KAI untuk melakukan uji coba di lokomotif sebagai bagian paralel dari komersialisasi untuk kereta pembangkit ini.
Itu tentang kereta, kita masuk ke pelabuhan dan kapal. Jadi ini bisnis salah satu bisnis masa depan bagian LNG ya, dan bagian grup terutama ya. Jadi di, di dunia marine dan kepelabuhanan ada aturan yang disebut sebagai IMO 2020. Jadi IMO 2020 itu menerapkan standar emisi gas buang itu terutama di sulfurnya maksimum 0,5% sulfur di emisinya. Dan IMO 2020 ini sudah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi ada PP 31 tahun 2021 yang menerapkan aturan IMO 2020 ini. Namun ada exit clause bagi para pemilik kapal. Dalam hal ini exit clause-nya adalah apabila bahan bakar yang memenuhi kriteria IMO 2020, jadi kalau bahan bakarnya tidak ada sulfurnya, itu tidak tersedia di pelabuhan ataupun tidak tersedia untuk digunakan oleh owner kapal, maka maka peraturan ini di-waive atau mereka hanya membutuhkan untuk membayar denda, yang dendanya pun tidak signifikan kalau menurut saya pribadi ya. Nah, LNG ini bisa masuk di sini. LNG ini sama sekali nggak ada sulfur di dalamnya. Impurities-nya sangat kecil, carbon dioxide, water itu air itu juga tidak ada di dalam LNG. Nah, jadi apabila kita bisa memberikan kepastian suplai bahan bakar LNG ini, harusnya ada kemungkinan yang sangat besar mereka harus memenuhi regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Indonesia melalui peraturan pemerintah ini. Namun kita harus jalan step by step nih. Kita tahu di Indonesia kapal-kapal juga bukan kapal-kapal baru untuk mengubah gas engine mereka bukan merupakan satu hal yang gampang. Willingness to pay dari pengguna transportasi laut juga tidak sebesar willingness to pay pengguna transportasi laut di luar Indonesia. Jadi gimana nih kita untuk menjembatani ini? Bagaimana LNG bisa masuk sebagai energi transisi? Nah, ide kita yang waktu itu juga disampaikan salah satu komisaris kami, hasil diskusi dengan komisaris kami pada saat tersebut, saat ini listrik di atas kapal itu disuplai dengan HSD, jadi high speed diesel atau MFO atau MGO, tergantung dari spesifikasi kapal tersebut. HSD ini akan digunakan di auxiliary engine, jadi yang memproduksi listrik terutama untuk listrik lampu, listrik peralatan-peralatan, listrik crane ketika mereka bersandar masuk ke electric panel menjadi listrik kapal. Nah, ketika mereka melakukan ini di perjalanan, mereka menggunakan main engine mereka. Tapi ketika mereka hendak bersandar atau di anchorage area itu lokasi mereka menunggu sebelum masuk pelabuhan. Nah, ketika mereka mengenerate listrik dari HSD ini, kapal ini menghasilkan emisi karbon dan sulfur yang di atas dari aturan IMO 2020 maupun dari PP 31 2021. Bagaimana kita masuk ke penyediaan listrik tersebut gitu dengan emisi yang mungkin nol bagi kapal niaga ataupun sulfur yang jelas nol karena LNG nggak ada sulfur sama sekali. Nah, ada dua inisiatif yang sedang kita jalankan. Yang pertama
LNG power barge. Jadi bagaimana kita membangun barge atau generator listrik di atas kapal dengan sumber energi LNG. Nah, ini kayak gampangnya seperti power bank di atas kapal. Jadi kita punya listrik berbahan bakar LNG. Nanti kapal ini tinggal colok listrik tersebut ketika di anchorage area. Yang kedua, yang ini kliennya adalah ship owner. Jadi ship owner yang cukup besar, kita sedang menjajaki dengan mereka sambil menyiapkan desainnya juga. Jadi kita bekerja sama dengan rekan-rekan di mahasiswa ITS untuk membuat skema awal dari LNG Power Barge ini. Yang kedua adalah LNG Shore Connection. Jadi untuk pelabuhan-pelabuhan yang belum terintegrasi, kapal yang bersandar tetap menyalakan auxiliary engine-nya. Jadi tetap membakar HSD atau MGO atau MFO di jetty-nya. Dan kita lihat sebagian besar pelabuhan yang ada di Indonesia itu memang belum terintegrasi, jadi belum ada colokan listriknya dari kapal ke jetty. Nah, ini yang kita sasar menjadi transisi, karena pembuatan apalagi untuk jetty yang sudah terbangun ya, pembuatan jalur listrik dari power plant ke lokasi bersandar itu CapEx-nya cukup besar. Kita lihat ini sebagai salah satu transisi mendukung IMO 2020 dan PP 31. Nah, sebenarnya apa yang didapat gitu ya. Nah, ini detail lebih jelasnya gitu. Jadi yang konvensional tuh saat ini ketika mereka di anchorage area di laut gitu belum bersandar, mereka pakai HSD, ada emisi kapal niaga. Jadi mereka dan sulfurnya lebih dari 0,5%. Ketika berting time, ketika bersandar seperti ini, mereka juga mengenerate listrik pakai generator, dan balik lagi ada emisi kapal niaga dan lebih dari 0,5% sulfurnya. Kalau kita diskusi dengan Pelindo sebagai salah satu operator pelabuhan di Indonesia, estimasi biaya listrik mereka yang dibayarkan baik ketika waiting time atau berting time, kalau kita hitung HSD industri, mereka tuh sampai Rp5.000 per kWh. Lalu dengan inisiatif kita, dengan sumber bahan bakar LNG, mereka di kapal tidak ada emisinya, karena emisinya ada di kita, dan kita pasti di bawah 0,5% sulfur. Jadi mereka mengikuti undang-undang membantu net zero emission, dan kita mengestimasi bisa memberikan penghematan 10-30% fuel cost dari mereka. Nah, ini yang kita kejar dapat diterima oleh rekan-rekan di Pelindo maupun di owner kapal. Namun memang kesulitan kami saat ini juga LNG ini belum terlalu marak ya, belum terlalu familiar bagi rekan-rekan seperti yang dihadapi oleh KAI ketika kita mulai berdiskusi dengan KAI. Ini respon yang sama disampaikan oleh rekan-rekan di kapal maupun di pelabuhan. Seaman apa, nanti apakah ada yang berubah, apakah kami harus memodifikasi hal-hal tertentu, and so on. Nah, ini yang tugas awal kami, meyakinkan calon-calon pengguna LNG ini untuk dapat menerima LNG sebagai bahan bakar mereka. Oke. Yang next-nya
tentang FSRU Lampung. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya apa yang bisa kita lakukan sih di FSRU Lampung gitu, selain sebagai reliability, penjaga reliabilitas dari SSWJ, apalagi sih yang bisa kita lakukan di FSRU Lampung ini. Nah, kita ada beberapa case menggunakan FSRU Lampung ini sebagai hub dan storage, serta bonded zone. Bonded zone ini sebenarnya seperti storage sementara sebelum kita mengekspor ke luar gitu. Bonded zone ini sudah dilakukan oleh Arun dan teman-teman di PAG. Namun kita juga melihat potensi dari 170.000 meter kubik ini ada storage capacity yang bisa digunakan sebagai storage sementara dalam hal mendapatkan margin dari perbedaan harga LNG. Jadi trading company ini cukup tertarik sebenarnya, walaupun ada beberapa disadvantage juga ya kalau di FSRU Lampung dibandingkan dengan Arun. Tapi dengan harga LNG yang sangat fluktuatif, potensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar, kita berdiskusi dengan beberapa trader company dan mereka menyatakan cukup tertarik untuk menggunakan FSRU Lampung sebagai storage sementara mereka. Nah, kita bisa mendapatkan revenue selain dari regas seperti yang kita lakukan dengan PLN saat ini, tapi juga mendapatkan revenue ketika LNG hanya diam di FSRU Lampung, jadi tidak ada regas. Kita harapkan dari sini memberikan additional value atau kita create value yang lebih dari awalnya yang hanya sebagai reliability, kita mendapatkan pendapatan lain-lain juga dari FSRU Lampung sebagai LNG hub. Yang terakhir ini setelah 9 tahun kami berdiri, bagian LNG 9 tahun, hampir 10 tahun bagian LNG berdiri, kami rasa kami sudah pada titik salah satu expert operation and maintenance untuk fasilitas LNG. Dan ini yang teman-teman operasi yang sangat handal gitu ya. Kalau di KPI 97% kita jauh lebih baik daripada KPI untuk availability dan reliability-nya. Ini akan kami generate sebagai value creation untuk menambah penghasilan kita, menambah penghasilan korporasi sebagai operator pengelolaan atau pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur LNG. Kami harapkan bukan hanya di fasilitas PGN atau Pertamina Group saja. Kita juga mencoba melihat kemungkinan untuk menjadi operator di luar Pertamina Group. Kami sempat berdiskusi juga dengan rekan-rekan di Badak yang memang menurut kami salah satu benchmark lah ya, kalau teman-teman di PT Badak LNG ini sudah berhasil mengirimkan engineers operator untuk commissioning, dan kami harap kami bisa melakukan hal yang sama kalau Badak untuk liquefaction terminal, kami harap kami bisa melakukannya untuk regasification terminal. Dan ini yang kami siap untuk berkolaborasi juga dengan rekan-rekan di Pertamina Group. Terakhir, saya menutup dengan saying dari Henry Ford ya, coming together is the beginning. Kita lihat PGN atau bisnis gas di Pertamina Group ini sudah mulai bersatu gitu. Ini jadinya kita sedang ada di awal. Staying together is a progress. Bagaimana kita tetap bertahan di memiliki tujuan yang satu
Dan terakhir adalah working together is success. Kami merasa PGN LNG hanya satu dari sekian banyak kompetensi, sekian banyak resources yang dimiliki oleh Pertamina Group dan PGN Group. Dan kami sangat membuka lebar kemungkinan untuk bekerja bersama dengan rekan-rekan di Pertagas, PTGN, Gagas, dan mungkin SOR 1, 2, 3, dan terakhir SOR 4 juga gitu. Di mana kita bisa bekerja sama untuk memberikan sebaik-baiknya berkah ya untuk Pertamina Gas Negara ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fikri atas sharingnya yang cukup detail ya, sangat menarik dan sangat informatif. Semoga materi yang tadi sudah di-share dapat menjadi pengetahuan baru bagi Bapak Ibu dan perwira PGN sekalian terkait bisnis baru PGN LNG. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu perwira PGN yang mau bertanya atau berdiskusi dengan Bapak Fikri bisa dipersilahkan. Mungkin untuk teknisnya nanti Bapak Ibu yang mau bertanya bisa dibantu ya untuk nanti setelah raise hand akan dibantu untuk jadi presenter dan bisa di kamera bisa di-on kan ya, Mas Abi ya? Benar, Mas. Jadi Untuk bisa dipersilakan bertanya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti akan kita bantu untuk dijadikan presenter agar Bapak Ibu semua bisa langsung menghidupkan kameranya dan bertanya langsung ke Pak Fikri. Nah, tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibunya juga tidak sempat menanya melalui raise hand, bisa juga langsung bertanya melalui kolom chat dengan format nama _satuan kerja atau asal perusahaan _pertanyaan. Nanti akan langsung dibacakan oleh Pak Hendiawan. Seperti itu ya, Pak? Iya, ini di meeting chat sudah ada 2 pertanyaan nih, Mas Abi. Jadi, Siap, boleh kalau begitu. iya, dari Pak Erman, itu dari TGI. Ini saya bacakan saja ya pertanyaannya. Izin bertanya terkait spesifikasi, apakah ada spesifikasi khusus? Spesifikasi khusus gas yang bisa diubah menjadi LNG untuk mendapatkan keekonomisan dan efisiensi yang tinggi gitu. Silakan Pak Fikri mau satu-satu atau dikumpulin dulu? Boleh satu-satu ya. Oke. Ya terima kasih Pak Erman dari TGI. Ini jadi spesifikasi gas yang bisa diubah jadi LNG sebenarnya kalau di liquefaction plant Bapak Ibu yang memang ini di luar kompetensi PGN LNG sebenarnya, tapi saya jawab sebisa mungkin ya dari sisi hulu. Jadi ada beberapa gas yang memang di final end-nya di liquefaction plant-nya gas itu harus bersih dari CO2 dari rantai karbon besar, jadi nggak boleh ada C5, C6 dan C10 dan selanjutnya. Jumlah LPG atau C3, C4-nya juga harus rendah ketika masuk liquefaction plant. Tidak boleh ada karbon dioksida, tidak boleh ada sulfur, tidak boleh ada air dan raksa terutama Hg. Jadi dari feed gas sebelum masuk liquefaction plant akan ada dalam tanda kutip refinery ya, bagaimana memisahkan tadi impurities yang tadi saya sebutkan keluar dari feed gas tersebut. Jadi kenapa nggak boleh ada karbon dioksida, nggak boleh ada air, nggak boleh ada hidrokarbon, rantai karbon tinggi, itu karena ketika menjadi LNG molekul-molekul tersebut bisa membeku. Nah, pembekuan ini dapat merusak equipment yang ada di liquefaction plant. Begitu juga dengan sulfur juga bisa membeku, jadi mereka harus dipisahkan dulu dari feed gas yang masuk ke liquefaction plant. Sementara untuk raksa, walaupun biasanya nilai raksa itu
tidak signifikan ya kalau dibandingkan dengan jumlah gas, tapi molekul merkuri ini dapat bereaksi dengan uh, uh, apa heat exchanger di dalam MHCE atau main heat exchanger yang ada di liquefaction plant. Jadi karena material dari heat exchanger itu ada aluminiumnya dan raksa bereaksi dengan aluminium, jadi ini harus dikeluarkan. Nah, kalau kita lihat berapa sih yang ekonomis atau mana sih yang bisa digunakan buat LNG, balik lagi sebenarnya semua bisa, tapi nanti akan dilihat dari seberapa banyak CO2-nya gitu. Kita kayaknya sepemahaman saya ada salah satu sumur gas kita yang CO2-nya bisa di 40%, sumur gas di Indonesia maksudnya. Nah, itu men-separate CO2 dengan gasnya itu akan membutuhkan equipment yang cukup besar jadinya karena jumlahnya besar. Nah, itu mungkin jadi keekonomiannya tidak tercapai. Atau kalau terlalu banyak C5 ke atasnya, itu juga ejektornya akan juga lebih besar. Kalau terlalu banyak LPG-nya, mungkin ejektor dari LPG-nya juga terlalu besar. Jadi saya mohon maaf, saya nggak tahu by heart berapa kriteria maksimumnya, tapi sebisa mungkin semakin kecil impurities-nya akan semakin ekonomis dalam membuat liquefaction plant-nya gitu. Nah, itu yang bisa jadi pegangan bagi rekan-rekan semua. Dan juga biasanya liquefaction plant itu akan dekat dengan laut atau di laut gitu. Kayak di Tangguh itu gasnya dibawa ke liquefaction plant di laut karena akan masuk ke shipping. Itu juga yang harus diperhatikan dalam keekonomian pembangunan liquefaction plant. Atau bahkan bikinnya di laut seperti FLNG Prelude yang ada di Australia atau FLNG 1, FLNG 2 yang dimiliki oleh Petronas di Malaysia. Itu liquefaction-nya di laut, jadi seluruh equipment-nya ada seperti di FSRU, tapi ini untuk mencairkan gas yang mereka dapat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai spesifikasi. Nanti keluaran LNG-nya, spesifikasinya biasanya kalau di kontrak itu minimal C1, C2-nya di 85%, metannya biasanya di 85%, tapi in reality bisa di atas 90% jumlah metannya gitu, metan-etannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Herman untuk pertanyaan pertamanya. Terima kasih. Baik Pak Fikri, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup bisa menjelaskan ya. Namun kalau misalnya ada Pak Herman dari TGI ada yang masih kurang jelas, bisa resen kembali mungkin ya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Aris Nugroho, itu pertanyaannya apakah ada rencana supply ke industri smelter? Karena seperti yang kita tahu ya memang industri smelter ini kebutuhan listriknya cukup besar gitu ya. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman ya Pak Fikri ya, dulunya kita mau supply ke PT Antam gitu ya di Sulawesi gitu ya. Tapi memang masih belum terrealisasi gitu. Mungkin Pak Fikri bisa menjelaskan lebih lanjut, silakan. Jadi Mas Hendy, Antam Pomala itu salah satu proyek pertama saya di bagian LNG. Mungkin saya di hire juga karena ada proyek Antam Pomala ini. Tapi benar banget seperti yang Pak Aris sampaikan, industri smelter itu selain butuh fuel untuk listrik furnace, dia juga butuh fuel untuk boiler ataupun furnace-nya. Ada yang furnace-nya listrik, ada yang furnace-nya juga dari saat ini pakai diesel coal maupun
biomasa ya. Nah, sebenarnya harapan kita ya begitu alumni manajemen BODPG yang ada di Mind ID ini bisa membuka jalan kita untuk mengintroduce LNG sebagai pengganti bahan bakar yang ada saat ini. Namun seperti halnya dengan PLN, ada key faktornya adalah kompetitifan LNG ini sebagai bahan bakar. Saya dengan Gagas juga pernah, atau PLI dengan Gagas pernah pitching gitu ke smelter di Morowali dan di Wedabai. Mereka tertarik karena ternyata ada salah satu decree dari presiden China ya, yang menyatakan bahwa untuk investasi Cina di luar Cina yang baru itu wajib memiliki power plant yang di luar coal. Nah, ini yang membuat smelter ini mulai tertarik gitu untuk memasukkan LNG sebagai bahan bakar. Balik lagi ketika dihitung, ternyata memang kita sangat sulit untuk apabila diadu hanya dengan price to price dengan coal. Nah, ini yang masih menjadi dilema gitu ya, mana yang didahulukan, apakah keekonomian dahulu yang didahulukan atau sebenarnya goal menuju net zero emission yang memang harus diterapkan gitu. Ini yang masih kita connect gitu dengan rekan-rekan di smelter. Sebenarnya berapa sih harga yang bisa diterima dengan mereka, ataukah kita memang harus mengubah konsep LNG yang floating menjadi fixed price, atau kita harus mengumpulkan seluruh smelter di satu lokasi seperti yang terjadi di Morowali atau Wedabai, mereka terintegrasi smelternya gitu ya, sehingga memberikan advantage dari LNG. Jadi karena demand-nya besar, infrastrukturnya hanya satu, jadi kita bisa mendapatkan infrastruktur dengan harga yang lebih murah. Atau memang ternyata harus ada sesuatu power yang cukup besar seperti yang terjadi di Cina, sehingga LNG ini bisa dimasukkan sebagai salah satu bahan bakar smelter. Nah, ini yang masih kita eksplor terus dengan teman-teman di smelter ya, dengan Antam, dengan smelter-smelter baru yang bermunculan di Sulawesi maupun di Halmahera. Ini yang kita coba dekati sehingga kita bisa memberikan proposal terbaik kita untuk menggantikan diesel dengan LNG. Salah satu hal yang memungkinkan adalah apabila di carbon tax ini dijalankan gitu, jadi meningkatkan biaya menggunakan coal yang sedang berlangsung saat ini di dunia itu mereka sebutnya carbon free LNG kalau nggak salah ya. Jadi LNG-nya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga apabila kita membeli LNG tersebut tidak terhitung adanya emisi dari karbon tersebut karena sudah tersertifikasi menjadi carbon free. Nah, ini teman-teman di PLI juga sedang mengeksplor gitu, apakah carbon free ini bisa menjadi salah satu solusi
karena pemerintah Indonesia juga sudah menerapkan carbon tax untuk membuat LNG menjadi kompetitif dengan batu bara. Ini tuh ya Mas Fendi jawaban saya. Tapi ya balik lagi, smelter merupakan salah satu industri yang sangat seksi untuk mengubah diesel menjadi LNG. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fikri atas jawabannya ya, yang cukup informatif ya tadi ya. Ini di chat ada dari Pak Jeffrey, mungkin kita cukup familiar ya, Pak Jeffrey Hotman Simanjuntak ya. Coba saya bacakan, ya sebelumnya mungkin Pak Jeffrey ini dulunya sempat pernah jadi dirutnya PGN LNG ya. Coba kita bacakan pertanyaannya. Bagaimana peluang dan tingkat maturitas trading karbon pengurang emisi sebagai added value di LNG untuk kereta api? Ini agak tes juga ya buat Pak Fikri mungkin ya. Ini pertanyaan ngetes kayaknya ya. Silakan Pak Fikri tanggapi. Pak Jeffrey, terima kasih Pak Jeffrey. Ini melanjutkan diskusi kita dulunya memang. Kalau dilihat sekarang harga carbon tax di Indonesia kalau nggak salah itu di sekitar 30 ribuan per ton batu bara, Pak. Kalau kita lihat di Jepang atau Eropa itu di 4 sampai 10 dolar kalau saya nggak salah ingat. Jadi 2 sampai 5 kali lipat dari carbon tax yang ada di Indonesia. Belum cukup untuk coal, tapi untuk fuel bisa menjadi salah satu added value kalau untuk oil fuel ya. Cuman yang saya lihat beban kita sebenarnya di subsidinya Pak Jeffrey ya. Jadi karena kereta api masih mendapat subsidi, walaupun kalau kita hitung harga LNG kita dibandingkan harga diesel subsidi itu tinggal beda 10-20% ya dari harga subsidi yang mereka terima di sekitar 5.900-an. Kalau yang kita hitung kita kemungkinan bisa menawarkan di 6.000 atau 7.000 rupiah per liter setara solar gitu. Nah, jadinya memang kalau menurut saya kalau kita compare-nya dengan diesel lebih ke subsidi yang masih berlangsung. Kalau menggunakan carbon tax sebagai added value untuk mengurangi atau menambahkan harga subsidi, yang belum saya ketahui apakah solar subsidi ini juga akan dikenakan pajak karbon ya Pak Jeff. Yang kemarin yang saya baca-baca kebanyakan lebih mengarah ke coal, makanya tadi 30.000 per ton coal. Nah kalau untuk fuel mungkin saya perlu explore lagi Pak Jeffrey, apakah ini sebenarnya bisa jadi salah satu added value bagi KAI untuk menghitungnya apple to apple diesel dengan carbon tax dan LNG dengan carbon tax yang lebih kecil. Tapi untuk coal masih kurang besar carbon tax-nya untuk bisa mensubstitute LNG dengan coal. Mungkin itu ya Mas Hendy ya, Pak Jeffrey. Baik Pak Fikri, jadi intinya sih supaya bisa menjadi substitusi sebenarnya perlu ada dorongan bantuan juga dari pemerintah ya. Salah satunya dari carbon tax tadi ya ikut membantu ya. Baik, berikutnya tadi ada yang terlewat Pak Fikri dari Pak Samson Sony, itu dari Saka. Ini bertanya terkait dengan kapal ya. Kan di LNG sendiri emang banyak kapal yang terlibat ya, ada LNG carrier, ada tugboat ya. Nah, di sini pertanyaannya itu bagaimana cara meyakinkan pemilik kapal untuk memodifikasi kapal dan bagaimana mekanisme financing-nya. Lalu berikutnya ini ada 2 pertanyaan sepertinya. Yang berikutnya juga apakah
sudah ada di Indonesia kapal feri yang menggunakan LNG sebagai fuel gitu. Apakah sudah ada atau ini masih, menjadi rencana aja gitu, Pak Fikri? Silakan. Nah, terima kasih Pak Samson Sony dari Saka. Jadi cukup unik ya Pak Samson Sony. Kita pernah ngobrol dengan Sekjen INSA. INSA itu Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia, mengenai usulan kami menggunakan LNG sebagai bahan bakar. Menurut beliau dan menurut diskusi dengan beberapa owner kapal yang lain, sebenarnya kalau dari owner kapal asalkan dihitung lebih murah, jatuhnya operasional cost plus capex lebih murah, mereka lebih cenderung mengokekan saja sebenarnya untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Namun ketika kita masuk ke teknis dan operasional, di teknis itu ada kekhawatiran bahwa seluruh perubahan di atas kapal itu harus disetujui oleh kelas, mau BKI, mau DNV, mau kelas kapal yang lain. Itu biasanya kalau kapal itu kapal harus terklasifikasi, dan apabila ada perubahan tersebut harus diassess kembali. Nah, ini yang kenapa cukup lebih complicated ya dibanding dengan KAI yang ketika kita naruh storage LNG di atas kereta itu keputusannya ada di KAI langsung. Gitu. Dan memang ini yang kami rasa cukup berat juga gitu. Di operasional pun jual beli diesel juga merupakan salah satu hal yang menjadi challenge untuk menggantikannya dengan LNG gitu. Kru bagaimana kru melihat LNG sebagai sebuah bahan bakar itu kalau saya sih ngelihatnya butuh contoh yang sudah terutilisasi, operasional juga lebih mudah karena lebih bersih, dan ini yang menjadi challenge gitu. Kalau tadi di sini juga disebut, ditanya apakah ada kapal feri yang sudah berbahan bakar LNG? Di Indonesia belum ada. Namun teman-teman di Perta Arungas di PTK itu salah satu tugboatnya menggunakan LNG, namanya kalau nggak salah Transco Raja Wali ya. Jadi itu LNG fuel ship pertama mungkin yang saya ketahui yang ada di Indonesia. Tapi LNG untuk kapal feri bukan suatu hal yang baru gitu. Ketika saya bekerja di perusahaan sebelumnya, di Norway itu mungkin sudah berlangsung lebih dari 10 tahun kapal feri menggunakan LNG, dan hal tersebut sampai saat ini yang saya ketahui flawless operation. Jadi secara operasional juga tidak ada kendala. Dan kalau Bapak Ibu bisa cari informasi ya, mulai banyak LNG kontainer kargo kontainer yang berbahan bakar LNG. Ketika saya sempat punya kesempatan untuk ke shipyard atau pembuat kapal di dekat Shanghai itu, dari mungkin 80% kapal kargo yang dibuat di sana itu sudah berbahan bakar LNG. Ini yang mungkin menjadi presiden yang bagus sebenarnya buat kita memulai atau menunjukkan bahwa
LNG ini sebagai bahan bakar di kapal bukanlah sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang berbahaya juga, asalkan di-treat dengan selayaknya. Yang menyulitkan bagi kami, kalau secara teknikal ya, saya juga dengan teman-teman PGN ada ruang diskusi juga dengan teman PGN. Waktu itu kita coba lihat kemungkinan untuk menggunakan LNG di kapal feri antara Banyuwangi dan Bali, Kapal Gilimanuk. Salah satu kapal yang dipropos itu engine-nya bahkan lebih tua dari seluruh perwira yang ada di tim kerja tersebut. Dan kita tidak bisa mendapatkan blueprint karena sudah sangat tua. Nah, ini yang menyulitkan bagi kami untuk memodifikasi mesin tersebut menjadi mesin LNG. Lebih mudah memang membuat kapal baru seperti Transkor Raja Wali itu kapal baru. Tapi ya balik lagi ke owner, asalkan lebih murah, itu sudah di atas 50% mereka tertarik untuk menggunakannya. Mungkin itu ya Mas. Kalau mekanisme financing tergantung dari apakah kita memodifikasi atau membeli kapal baru ya. Mungkin saya juga belum terlalu mengeksplor gitu ke financing, atau mungkin ini sebenarnya Mas Hendy yang lebih bisa menjawab mengenai financing. Tapi untuk financing luar memang beberapa financier atau lender itu punya klausul ESG, jadi harus ada minimum ESG level untuk dapat memberikan financing. Jadi seharusnya sih lebih terbuka ya opsinya daripada stay on berbahan bakar diesel HSD atau MGO. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, tadi ada satu lagi ya, ada sinergi BUMN. Iya, Pak Samson, lagi ada inisiasi juga, PGN LNG juga ikut serta dengan PGN Group, dengan Pertamina, PIS dan PTK, SDM, dan para pemilik kapal ASDP Pelni. Sudah ada mulai pilot project. Sebenarnya di 2014-2015 pun sudah ada pilot project-nya, namun itu waktu kajian. Semoga yang ini lebih terintegrasi ya, jadi kita bisa launching itu setidaknya showcase bahwa LNG itu baik, LNG itu bisa digunakan di kapal dengan sinergi pemerintah dan BUMN yang baru mungkin 1 atau 2 minggu terakhir kita mulai sesinya dengan teman-teman di SDM, ASDP, Pelni, PGN, dan Pertamina. Mungkin itu Mas Hendy jawabannya. Baik, terima kasih Pak Fikri. Cukup jelas ya. Semua pertanyaannya tampaknya sudah cukup jelas dijawab. Nah, tadi berhubungan dengan challenge tadi Pak Fikri, ini ada pertanyaan selanjutnya juga terkait dengan challenge yang ada di supply chain LNG. Ya, ini pertanyaan dari Pak Fajar dari Pegas Telecommunication International. Pertanyaannya, di antara stage dari eksplorasi, likuifaksi, transportasi, dan penyimpanan, mana sih sebenarnya yang menjadi challenge terbesar gitu untuk perkembangan LNG di Indonesia, dan alasannya kenapa? Iya, kalau LNG new market, jadi yang ini bahasa di perusahaan saya sebelumnya, LNG new market, penggunaan LNG untuk selain gas, selain dikirimkan ke gas pipa, challenge terbesarnya memang dari chicken and egg, antara supply dulu atau demand dulu gitu. Jadi kayak sekarang gitu ya, kita memiliki demand tapi mungkin terlalu kecil-kecil, sehingga untuk membangun infrastruktur penyimpanan LNG di darat di Jawa Barat
Jadinya kalau hanya dihitung demand yang ada saat ini ya, itu menjadi sulit terjustifikasi keekonomiannya gitu. Sementara ketika kita berusaha menjelaskan ke calon klien gitu, ya ini adalah ada LNG, ada energinya baik. Ketika ditanya supply-nya nanti seperti apa, ada di mana, dan mereka melihat belum ada, mereka bertahan. Oh ya udah kalau gitu saya nanti aja deh gitu. Nah ini chicken and egg ini nggak spesifik di Indonesia ya. Hal yang sama terjadi ketika saya di perusahaan saya sebelumnya gitu. Antara waktu itu saya bangun LNG bunkering. Yang mana duluan nih? Apakah kita bangun LNG bunkering station-nya atau kita dapat kapalnya dulu? Atau ketika kita bangun SPBU LNG, yang mana dulu yang harus ada gitu? LNG truk-nya berjejer di depan kita lihat mereka udah pakai LNG truck, atau kita bangun dulu SPBU-nya, nanti LNG truck-nya mengikuti gitu. Nah ini secara resiko memang ada beberapa pihak yang harus mengambil resiko di awal untuk menjadi pioneer gitu. Ini yang masih harus di-solve, apakah untuk memutus rantai chicken and egg ini, atau siapa yang lebih dahulu, apakah harus dari pemerintah atau ada grant khusus sebagai project non keekonomian, atau memang kita sebagai pemilik infrastruktur harus mendapatkan komitmen dari seluruh pihak dulu sebelum kita bisa membangun atau membangun infrastruktur LNG itu. Kalau menurut saya itu ya Pak Fajar, dari Pegascom, challenge terbesarnya bagaimana memutus rantai ayam apa telur duluan nih yang harus ada di dunia ini gitu. Dan keyakinan saya begitu rantai ini terputus, industri ini akan berkembang lebih pesat gitu. Dan memang itu yang terjadi ketika saya meninggalkan perusahaan yang sebelumnya, ketika klien sudah melihat, oh udah ada 5 SPBU LNG, saya bisa ngisi dimanapun, nggak perlu ngantri, supaya terjamin, ya udah saya tambah jumlah truk LNG saya tambah jumlah kapal berbahan bakar LNG saya. Tapi mungkin ini yang strategi yang harus kita pikirkan, masak-masak juga di PGN untuk dapat memutus rantai chicken and egg ini. Begitu Mas Hendy, Pak Fajar. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Fikri. Ini kemudian ada dari Pak Herizal Indra dari TGI. Ini bertanya terkait dengan proses dari FSRU LNG ya, itu gimana prosesnya sampai ke pipa SSWJ gitu. Ini dari bisnis existing ya berarti. Oke. Mungkin saya share yang slide yang tadi ya. Jadi Oke, ini apa namanya, supply chain LNG. Jadi dari LNG plant dibawa ke dengan kapal masuk ke FSRU Lampung. FSRU Lampung ini bentuknya masih berupa LNG ya Pak Rizal. Dari LNG ini di atas FSRU Lampung, di top side-nya atau di deck-nya itu ada alat berupa pompa heat exchanger yang intinya mengubah LNG menjadi gas.
Jadi LNG ini dipanaskan menggunakan propan, yang propannya juga dipanaskan dengan menggunakan seawater. Si propan ini, LNG ini akan berubah menjadi gas. Pressure-nya ini seingat saya sekitar 1010 PSI, semoga sekitar 1000 PSI lah ya, 60-70 bar. Nah, dari gas tersebut dialirkan ke tower yoke. Tower yoke ini sebenarnya mooring system ya, jadi ada pipa di dalam tower yoke ini. Gas pipa itu akan masuk ke offshore pipeline. Jadi ada pipa sepanjang 21 km dan masuk ke ORF. Di ORF ada metering dan pressure letdown. Jadi dan heater juga kalau dibutuhkan. Nah, setelah pressure letdown ini masuk langsung ke SSWJ. Nah, ini supply chain atau proses dari FSRU Lampung dari LNG menjadi gas di atas, dari gas masuk pipa, lalu masuk ke SSWJ. Seperti itu, Mas Hendy. Pak Fikri, ini berikutnya ada pertanyaan dari Pak Zulkarnain PGN ya, Mas Zul. Ini terkait posisi LNG ya dibandingkan dengan renewable LNG lainnya. Pertanyaannya itu terkait dengan penggunaan LNG sebagai pembangkitan listrik untuk mendukung transisi energi menuju net zero emission. Bagaimana perbandingannya dengan renewable energy resources yang lain? Dan dalam hal biayanya bagaimana? Dan apakah LNG ini bisa kompetitif gitu dibandingkan dengan renewable LNG lainnya? Mungkin juga bisa dijelaskan bagaimana posisi LNG ya Pak Fikri ya, kelebihannya apa gitu dibandingkan dengan renewable LNG yang lain gitu Pak Fikri. Ya, terima kasih Mas Hendy. Kalau keyakinan saya sebenarnya LNG itu sebagai bukan substitusi, dia bukan head to head dengan renewable energi ya. Dalam hal ini LNG seharusnya menjadi kalau bahasa sekarang mungkin peak shaver ya. Ketika ada kebutuhan yang melebihi kemampuan dari renewable energy, di situ LNG yang masuk sebagai pengganti energi utama di renewable energy. Jadi harusnya menurut saya berdampingan, bukan head to head-nya dengan renewable energy. Karena saya nggak tahu ya BPP renewable energy, PLTS, PLTBU itu saat ini berapa gitu. Akan kalau nanti renewable energy BPP-nya jauh lebih murah gitu, kayak solar cell sudah capex-nya sudah murah gitu dan bisa di bawah harga listrik yang kita nikmati sekarang gitu. Menurut saya justru mungkin itu bisa menjadi alasan LNG yang akan mereplace coal. Kenapa gitu? Karena kan intinya kalau PLN sepemahaman saya itu merit system ya, mix energi. Harga BPP di satu regional merupakan agregasi dari biaya pembangkitan di regional tersebut gitu. Nah, kalau nanti harga PLTS, LTB itu bisa jauh lebih murah, mereka ada opsi untuk menggunakan LNG sebagai peak saver-nya gitu, sebagai sumber energi ketika renewable energy itu digunakan gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya tunggu juga gimana perkembangan dari renewable energy. Renewable energy bisa menjadi ancaman dan tanda kutip bagi LNG ketika energi
yang dihasilkan itu bisa di-storage kalau menurut saya. Jadi ketika, eee eee, saat ini means of storage energi untuk renewable tuh sepemahaman saya ada beberapa ya. Bisa dengan memompa air ke reservoir, atau ke waduk, jadi ketika sumber energinya berlebih, power-nya itu digunakan untuk memompa air ke reservoir di atas. Lalu ketika renewable energinya tidak ada atau hilang, matahari terbenam, air itu dialirkan sehingga menjadi turbin air, itu satu. Yang kedua bisa juga ada di Jerman kalau nggak salah, energi berlebih yang dihasilkan itu diubah jadi hidrogen. Jadi dengan elektrolisis. Elektrolisis itu mahal, seingat saya mahal banget gitu. Ingat zaman kuliah saya nggak tahu sekarang biayanya berapa ya. Tapi seingat saya termasuk salah satu hal yang mahal untuk menghasilkan hidrogen. Tapi kalau energinya memang free ya dalam tanda kutip, energi itu bisa di-storage dalam bentuk hidrogen. Baterai raksasa, saya sih sempat dengar Elon Musk itu sempat bercita-cita memiliki power bank raksasa yang salah satunya untuk maintain energi ketika renewable energinya tidak ada atau tidak mencukupi, si power bank ini akan mengalirkan listrik gitu. Itu sih yang bisa saya kemukakan sekarang ya. Karena tapi yang saya pahami memang pemerintah pun sudah membantu renewable energi untuk dapat diterima, yang tadinya mereka BPP-nya targetnya adalah 85% dari BPP awal, sekarang udah sama dengan BPP fuel yang lain. Tinggal gimana kita menunggu harga renewable energi ini turun, sembari kita menyiapkan infrastruktur LNG sebagai pendamping dari renewable energi. Begitu. Oke, baik, Pak Fikri. Jadi LNG ini bisa lebih reliable ya dibandingkan dengan renewable energi lainnya, dengan kata lain seperti itu ya Pak Fikri ya? Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya kali ya, karena waktunya juga sudah hampir habis. Ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Rais Effendi. Ini hubungannya dengan rencana bisnis PG LNG kali yang mau menjadikan FSR Lampung menjadi tadi LNG hub and storage tadi. Jadi pertanyaannya, apakah Indonesia punya peluang menjadi salah satu LNG trading hub dunia sebagaimana Singapura? Selain itu, bis LNG apakah fokus di LNG bunker dan transporter atau sebagai LNG trader juga? Silakan Pak Fikri. Terima kasih Mas Faiz. Jadi Indonesia saat ini posisinya bukan trader ya, tapi produsen LNG ya. Jadi kita salah satu penyuplai LNG, walaupun sudah bukan yang terbesar lagi. Salah satu yang pertama dengan Bontang, pemahaman saya Bontang ke Jepang di awalnya. Tapi kalau saya melihatnya kayak posisi PAG yang sekarang jadi ekspor terminal, posisi Bontang nanti setelah 2025 apabila kontrak itu berakhir dan bisa menjadi ekspor terminal juga, itu jadi main hub LNG bagi PGN Group. Nah, tadi saya bilang kita butuhnya kolaborasi saat ini, dan saya melihat potensi dari rekan-rekan di PGN Group di PAG di Bontang saat ini itu dan FSR Lampung nantinya itu apabila tersinergi bisa menjadi salah satu trading hub juga sepertinya untuk kedepannya gitu. Jadi kita selain sebagai produsen, mungkin Pertamina Group dalam hal ini bisa menjadi
trader dengan kepemilikan storage yang cukup besar gitu. Kalau nggak salah di PAG ada 4 tangki ya saat ini, 2 tangki untuk trading bonded zone. Saya lupa kalau di Bontang ada berapa tangki, tapi dengan jumlah tangki yang begitu besar, kita lihat kebutuhan LNG, apalagi sejak terjadinya invasi Rusia ke Ukraine, negara-negara Eropa Barat berusaha melepaskan diri dari ketergantungan gas Rusia. Kesempatan Indonesia menjadi LNG trading hub atau storaging LNG itu cukup besar dalam hal mendapatkan margin dari tradingnya itu sendiri. Dan ini effortnya memang menurut saya bukan hanya di PLI tapi di seluruh bagian grup. Kalau untuk trading, sebenarnya trading arm di PLI bagian LNG punya anak perusahaan namanya Bentang Energi Indonesia yang terregister di Hong Kong ya, JV antara bagian LNG dengan Saka. Salah satunya memang tujuannya untuk melakukan trading. Karena kemarin kita punya inisiatif bonded zone juga, si BI ini, Bentang Energi Indonesia ini direncanakan untuk melakukan atau sebagai trading arm. Namun kita melihat ada proses pembentukan subholding gas, di Pertamina juga sudah ada trading arm, ini yang sedang diproses sebenarnya untuk trading arm dari nanti subholding gas mana yang akan digunakan sebagai trading arm LNG ke depannya. Tapi potensinya benar cukup besar, potensi trading margin dari trading cukup menggiurkan sebenarnya. Teman-teman dari Pertamina saya rasa juga sangat kompeten juga dalam tradingnya, yang kita harapkan juga bisa bergabung dengan subholding gas untuk LNG tradingnya, dan itu menurut saya bisa menjadi energi atau titik cerah bagi subholding gas dalam masuk ke kancah LNG trading dunia. Ini portofolio kita sudah sangat baik dan sangat siap untuk melakukan hal tersebut. Pak Rais, Mas Hendi. Iya, baik Pak Fikri. Sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga sudah hampir menunjukkan jam 11 gitu. Nah ini mohon Pak Fikri bisa menunjuk satu penanya terbaik mungkin ya, yang nanti akan diberikan hadiah gitu dari kami. Apakah ada referensi Pak Fikri untuk penanya terbaik? Penanya terbaik ya. Mungkin Pak Samson Sony mungkin ya. Pak Samson Sony. Dari Saka. Dari Saka ya. Oke, baik. Silakan Mas Abi mungkin bisa dilanjutkan ya. Kalau dari kami dari PGN LNG penanya terbaiknya itu adalah Bapak Samson Sony. Satu lagi, 2 Oh, jadi. 2 ya? Oh, Fikri. Ternyata. Kalau gitu moderatornya milik sekarang. Siapa? Oh, tadi yang terkait ini. Yang pertanyaan terakhir aja mungkin ya, Bapak Muhammad Rais Effendi berarti. Baik begitu Mas Abi, dan kepada Bapak Ibu dan perwakilan PGN, terima kasih sekali atas partisipasi dan pertanyaannya.